Bang bahas An Yung Seong. Ketika An Yung Seong masih SMP, dia sangat terobsesi dengan Taeso. Dia juga sangat sering mendatangi Ma Taeso. Dia sangat menghormati Ma Taeso, mengagumi dan ingin menjadi kuat seperti Taeso. Alasan kenapa dia sangat terobsesi dan sangat ingin menjadi Taeso dikarenakan Taeso adalah seorang laki-laki sejati. Taeso juga memiliki prinsip yang sangat ekstrim. Dia hanya bertarung dengan tangan kanannya saja, dan dia mendapatkan Hansan hanya dari tangan kanannya. Nah, karena hal itulah An Yung Seong sangat terobsesi dan sangat ingin menjadi Ma Taeso. Sedikit info, di antara semua raja generasi 1, orang yang punya vibe aura seperti seorang raja cuma Ma Taeso seorang. Ma Taeso juga memperlakukan Yung Seong layaknya seorang manusia. Dia tidak menuntut Yung Seong jadi mesin petarung yang harus selalu menang. Yang dia inginkan hanya melihat matahari Ansan bersinar, tidak lebih dari itu. Ketika Yung Seong datang ke Seoul, dia langsung menunjukkan dominasinya. Dia menguasai tempat karaoke yang ada di Seoul, dan dia juga menguasai daerah Gangbuk hanya dalam setengah malam. An Yung Seong juga sangat pandai dalam berbisnis. Duo JJ juga mengakui kemampuan berbisnis anak-anak Ansan. Dan Duo JJ juga bilang kalau seandainya kru Ansan ada di Seoul, maka mereka akan jadi bagian dari foreman crew. An Yung Seong juga menjadi manajer, ketua tim marketing di bisnis toko buah hostel. Karena kepandaiannya dalam berbisnis, bisnis toko buah hostel berjalan dengan sangat lancar dan mempunyai pelanggan yang sangat banyak. Selain itu, An Yung Seong memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat. Itu terbukti saat pertarungannya melawan PHS mode reok. PHS mengakui kalau serangan Yung Seong itu sangat mematikan kalau kena secara telak. Dan itu terbukti saat pertarungan antara Yung Seong dan Jang Yun. Ketika Jang Yun terkena pukulan Yung Seong, Jang Yun langsung ada di kondisi yang angkat pingsan. Dan pandangannya juga jadi buram. Kemudian An Yung Seong melancarkan dua serangan yang sangat kuat ke Jang Yun. Otomatis Jang Yun harusnya sudah pingsan, tapi entah kenapa tiba-tiba Jang Yun bisa bangkit lagi dan menang, sungguh di luar nalar. Setelah kalah dari Jang Yun, An Yung Seong minta tolong untuk dilatih sama Ma Taeso. Setelah dilatih sama Ma Taeso, An Yung Seong jadi lebih kuat dan dia berhasil melampaui Ma Taeso ketika masih SMA. Ini sesuai dengan omongannya Ma Taeso sendiri. Kau berhasil melakukan hal yang tak bisa kulakukan. Dan saat pertarungannya melawan Ji Beom, sebenarnya An Yung Seong bisa mengalahkan Ji Beom dalam sekali serang jika dia mau. Selain itu, dia juga berhasil menahan knife handstrike milik Ji Chang. Mungkin banyak dari kalian yang masih beranggapan kalau An Yung Seong itu lemah, dikarenakan dia diampasi oleh kroco generasi 0 waktu di anak perusahaan pertama. Gua bakal jelasin secara rinci kenapa An Yung Seong bisa diampasi di anak perusahaan pertama. Gue jelasin pakai bahasa gue sendiri ya biar mudah. Ketika awal pertarungan, Lee Byul-go bilang kalau dia pernah mengalahkan Ma Taeso. Dia juga bercerita kenapa Ma Taeso bisa kalah darinya. Dia juga bilang kalau jalan yang diambil Yung Seong itu salah. Kalau kamu tetap memakai prinsip Ma Taeso, yang kamu dapatkan hanyalah kekalahan yang mengenaskan. Dan Yung Seong kena serangan. Dan Byul-go kembali melemahkan mental An Yung Seong. Byul-go bilang, kamu mau jadi Taeso. Dia tidak pernah berhasil membalaskan dendamnya karena prinsipnya. Setelah itu, An Yung Seong mulai goyah. Ketika goyah itu, Yung Seong kena serangan bertubi-tubi. Bahkan tangannya sampai patah. Ketika Yung Seong mulai bangkit dan percaya pada dirinya sendiri, percaya dengan prinsipnya, Yung Seong bisa mengalahkan Lee Byul-go hanya dalam 3 kali serang. Kalian bisa baca ulang chapter 454 untuk melihat full kegoyahan mental An Yung Seong. Lee Byul-go tadi bilang gini, dia tidak pernah berhasil membalaskan dendamnya karena prinsipnya. Bener gak sih? Kalau seandainya An Yung Seong meninggalkan prinsipnya dan mulai belajar bela diri, dia akan jadi lebih kuat. Jawabannya, kalau dari segi fisik dan power, iya jadi lebih kuat. Sedangkan dari segi mentalitinya jadi lebih lemah. Lee Ji-hoon bilang
Kalau yang membuat Ma Taisho kuat itu keyakinan yang dia percayai alias prinsipnya. Bahkan Legion juga bilang kalau dia mungkin bisa kalah kalau Ma Taisho bisa menyempurnakan prinsipnya. Apakah An Yongseong bisa membalaskan dendamnya kalau dia meninggalkan prinsipnya? Jawabannya tidak. Justru kalau An Yongseong membuang prinsipnya, dia tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya. Tipe orang kayak Ma Taisho dan An Yongseong ini gak perlu software untuk jadi lebih kuat. Yang mereka butuhkan hanyalah latihan dan prinsip saja untuk bisa bertambah kuat. An Yongseong ini termasuk karakter yang minim feats. Feats-nya juga tidak terlalu bagus kalau kita bandingkan dengan kebanyakan char lainnya. Dan untuk levelnya sendiri, An Yongseong selevel dengan Hobin dan Jai, yaitu ada di level Mid King, sedangkan Jang Yun ada di level High King. Oke, cukup sekian dan terima kasih.